Bapak Ibu muslimin muslimat berbahagia, dengan tidak memanjat dan mukadimah langsung kita minta kepada Bapak Ustaz Prof. Rasidi Puji tetap memberikan ceramah subuh pada pagi. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im faghfirli innahu kana minadh dhalimin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu karim. Yang sama-sama kita hormati imam kita, selanjutnya ketua masjid, bapak-bapak, ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini waktu yang paling berkah. Alhamdulillah kita dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini. Belum tentu juga dengan waktu yang sama orang terbangun. Setelah terbangun belum tentu juga itu menuju rumah Allah. Ini suatu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah diampuni dosa kita dan kita dirahmati oleh Allah SWT, dan subuh kita ya itu diterima dan dikatakan oleh Allah SWT pahala. Amin. Ya Allah. Mungkin nanti antara jemaah ada yang khusus, ya satu orang yang khusus, semua kita sudah khusus ya. Inilah hikmah dari sholat berjamaah. Apalagi Rasulullah mengatakan nilai sholat subuh berjamaah ini sama dengan kita sholat semalaman suntuk. Kita lo ibu-ibu sholat semalaman suntuk, bu. Kita lo bu. Tapi pahalun ini bu. Alai awak kan gitu nak sekete amal. Nah, kalau banyak dosa ingin itu kan kemudian awak kan gitu. Nah, jadi Rasulullah mengatakan salat isya berjamaah itu nilainya bobotnya itu sama dengan setengah malam kita ibadah. Maka rugi orang tidak sholat isya berjamaah. Apalagi kalau dicari nilai
salat isya aja itu, salat subuh gitu ya. Jadi maka itu mari kita memprogramkan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita bagaimana salat berjamaah. Minimal, ya kan seminimal itu salat isya dan subuh. Kalau sampai itu lebih bawah, ya nah. Kalau salat itu banyak orangnya, pengurus masjid kok nggak pandai mau cari, ya nah. Awak kita kalau ini 2 lebih nak. 5.000 saja lah 1 juta, ya tak? 5.000 saja tu tak? 1 juta satu solat, 5 kali solat 5 juta kali 30 salat 50 juta. Saya bisa dibangun lewat masjid. Maka itu kesejahteraan, kedamaian suatu lingkungan itu sangat tergantung kepada berapa jumlah jemaah masjidnya, terutamanya jemaah salat subuh yang diberkati Allah SWT. Maka itu mari kita membudayakan salat berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Sesibuk-sibuk apapun kita Bapak Ibu, mari kita meluangkan waktu kita bersalawat. Karena kata Rasulullah, 1 kali saja kita bersalawat, Allah menyebut nama kita 10 kali. 1 kali Bu. Awak disebut nama awak di Pak Lurah saya datang bangga. Itu Allah menyebut itu. Ya kan? Maka itu para ulama itu salawatnya ribuan kali. Maka itu dia disebut-sebut nama dicintai Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, tidak ada. Ya kan? Disebut-sebut oleh nama Allah. Sudah itu diampuni dosa kita 10 kali. Nanti tidak banyak dosa, tapi banyak masalah Allah diampuni, diangkat derajat kita. Tapi yang paling penting bagi kita nanti pada hari yang sangat menentukan, Rasulullah memberi syarat. Belum tentu salat khusyuk, tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah kita diberi syafaat pada hari saat itu kita sangat menunggu syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, yang kalau mengaji di buku dan buku ada Ustaz, ada imam kita kan, ini guru apa saudara. Tapi kalau dari suruh situ ayo bisa ada nak. Ibu-ibu, tadi aku membacakan surat As-Su'ara, surat 26 ayat 83 sampai 88. Ya. Tapi 83 sampai 86, 87 itu merupakan doa yang dipanjatkan, ya, yang dinukilkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa itu zikir, zikir itu pasti kata-kata kalimat pilihan Allah, pilihan Rasulullah yang terbaik, para Rasul yang terbaik. Maka kita berdoa, ya, doa kita pilih dulu doa-doa dalam Al-Quran, karena doa-doa itu teruji semuanya. Ya, boleh kita berbahasa Indonesia tidak apa-apa, tapi sumbernya dari Quran dan Sunnah dan lain-lain. Atau memang kebutuhan kita, ada masalah kita. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, doa subuh. Dari doa ini ada beberapa pesan yang bisa kita ambil, ya, karena pesan itu bisa dari doa, bisa dari pantun, bisa dari kata-kata, ya kan, bisa dari yang lain.
yang mengandung hikmah, yang membuat kita memang terkontrol hidup kita. Setiap kita pasti ingin sukses di dunia, sukses di akhirat. Karena itu doa suku jagat kita kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagia di dunia, bahagia di dunia. Sukses di dunia, sukses. Ya kan? Tapi orang sukses belum tentu bahagia. Ya kan? Orang bahagia pasti sukses. Ya Bu, kemana nih? Karena kebahagiaan itu di hati. Kalau sukses bisa materi tidak. Kita tentu ingin sukses dunia dan bahagia. Sukses dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Apa kuncinya? Yang pertama, mencintai ilmu. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli hikmah. Ini ilmu yang bisa mengisi. Karena yang bisa kita ini ada 3 dalam tubuh kita ini yang harus kita isi secara rutin dan seimbang. Kalau tidak, nanti dia akan jadi masalah. Apa itu? Otak kita. Ilmu yang bisa menambah pengembangan otak kita ini. Otak kita ini kan secara teori kan bisa mengerucut, bisa berkembang. Kalau orang yang tidak pernah menambah ilmu, itu otaknya mengerucut, maka dia menjadi pikun. Ya, menjadi pikun. Orang luar negeri ada pikun, orang awak yang banyak pikun. Ya. Karena orang luar negeri itu makin tua makin belajar. Ya, nah, awak tua menjadi alasan belajar. Ya kan? Awak tidak bisa belajar di komedi, awak tua. Awak tidak bisa menghafal Quran dari walah tua. Abdul Malik bin Umar mengatakan, manusia tidak akan pernah ikut kalau dia rutin membaca Quran. Ya, ya Bu. Apalagi kita tahu bahwa kita anzalnahu mubarak, surah Shad ayat 29. Ini Quran yang membawa berkah. Ya, jadi kita harus agenda. Dia orang mencintai ilmu, rajin membaca. Gitu. Bacaan yang paling utama itu adalah Al-Qur'an. Imam Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih bisa memberikan nutrisi otak, kesegaran jiwa, tubuh yang sempurna, segala kebahagiaan selain dari orang yang rutin berinteraksi dengan Quran. Ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Quran? Yang pertama membaca aja pahala dulu. 1 huruf 10. Alif lam mim 30. Kalau sempat 1 juz berapa itu? Ya kan? Atau minimal rutin. Jadi kita lihat orang semakin banyak berinteraksi dengan Quran, ilmunya semakin mantap, ya, cara berpikirnya semakin cerdas, cara bertindaknya semakin bijak. Karena hidup ini masih ada problem, ya, masih ada problem. Namanya hidup masih ada problem. Tapi dengan ilmu pengetahuan kita bisa menghadapi problematika hidup ini dengan bijak. Ya. Kita lihat saja kasusnya, misalnya waktu Rasulullah menjelang
Isra dan Mi'raj, dan sebentar lagi kan ada bulan Rajab ya, Rajab. Ya, kalau kita lihat Isra Mi'raj itu kan kita biasa Isra Mi'raj, kita lupa ada pasti sebelumnya Isra Mi'raj. Itu pasti kesedihan Rasulullah SAW, di mana istri dan pamannya meninggal pada tahun yang sama, sehingga orang kafir Quraisy begitu leluasa mengikuti Rasulullah. Tidak ada lagi, ya. Sehingga Rasulullah waktu itu berpikir mungkin bisa dakwahnya diterima di tanah itu, harapan beliau kan gitu. Tapi ternyata di situ bukan diterima, justru dilempar, ya kan, sampai luka kaki Rasulullah SAW. Dan Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum gitu kalau Rasulullah setuju. Tapi apa kata Rasulullah? Fa innahu la qaumun la ya'lamun. Tidak, karena mereka itu kaum belum tahu. Ini bijak. Kalau awak tak sekitar bulan merah awak berapa bapak dia banyak. Itu loh sekitar anak cebrut langsung tanggung. Ini kita. Jadi pertama tadi adalah ilmu. Mari kita mencintai. Kalau bisa kita keluar dari rumah, kita berniat menuntut ilmu. Karena ada hadis, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal dia di jalan ada musibah, itu syahid. Syahid, ya. Syahid itu kira khusus, kira khusus surga. Ya. Kalau mati biasa banyak pertanyaan, umur, ada binti dari mana, pak rumah, banyak. Kalau syahid, ini pentingnya ya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Rasulullah SAW sendiri memberikan doa khusus untuk kita menambah ilmu. Itu sungguh ini dianjurkan oleh Rasulullah. Ada doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini visi hidup seorang muslim tiap hari. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, amal yang diterima oleh Allah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Para ulama sepakat yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu semakin bertambah ilmu kita semakin dekat dan semakin takut dengan Allah. Apapun ilmunya, mau ilmu biologi itu kan sunnatullah, ayat-ayat Allah. Ayat Allah kan ada dua. Ayat Allah yang qauliyah itu Quran. Ayat Allah kauniyah alam itu adalah ayat Allah juga kauniyah. Maka itu orang yang benar-benar berilmu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa al-ilmu bil. Orang yang bisa bersyahadat mengakui la ilaha illallah itu karena ilmu. Sedangkan ilmu apa? Yang penting dengan ilmu itu semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu. Orang yang semakin dekat dan semakin takut kepada Allah, dia yakin kullu nafsin za'iqatul maut. Dia yakin bahwa kematian itu bukan akhir kehidupan, tapi awal LPG, laporan pertanggungjawab kehidupannya selama di dunia. Ya kan? Nah, kalau dia terasa begini, insya Allah bisa jawab di dunia ini adalah ladang beramal, akhirat itu ladang perhitungan. Orang yang tidak berinvestasi di dunia, maka dia akan merugi di akhirat. Ya. Maka Allah katakan, innal ladzina yasluna kitaballah wa aqimus shalah wa aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa aliyah yarjuna tijaratan lan tabura. Bisnis yang paling utama dengan Allah
investasi yang paling utama kepada Allah itu membaca Quran, sholat, dan berinfak. Ya, surat Fatir ayat 29 dan 30. Di ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wa man arada dunya fa'alayhi. Barang siapa ingin sukses di dunia dengan ilmu. Sukses dunia itu ilmu dunia. Kalau ingin bisnis berarti ilmu ekonomi, ya nah? Kalau ingin sukses dalam bidang pemerintah, ilmu pemerintah. Ya, kalau ingin sukses ibu rumah tangga, paham tentang ilmu ibu rumah tangga, bahasa nama teh talur nama kan harus ada ilmu kayak gitu. Wah, kopi teh talurnya 3 itu gulanya sesendok mana terasa ada ilmu semuanya ada ilmu dunia ya dunia belajar kita jangan terbalik ya kan kita siapkan anak-anak kita generasi kita jangan dikasih cengengku ya kalau ini generasi yang berkualitas ya, ilmu kalau ingin kita bahagia dari akhirat waman akhirat ada bahagia sukses ingin masuk surga ilmu agama belajar kita belajar itu kan harus sekolah di kan Pak enggak Pak ini kan banyak sektor Mas Haji ini ada ceramah subuh kajian subuh macam-macam lagi ada materi tertentu tentang iman tentang ibadah tentang akhlak tentang syariat dan sebagainya ada sekarang ya kita luangkan waktu kita. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus tahu itu resep masuk surga itu, jalan menuju surga itu, amal menuju surga. Ada ilmu dalam Quran, ya dibelajar kita. Kalau kita belajar sama, semakin tua makin banyak. Ya, ada suami adik istri. Nah, beliau ini hafiz, ya kan? Jadi yang belajar Quran di beliau Pak, itu adalah orang-orang baru mulai pensiun. Ya di Bandung Pak, nah, kayak gitu. Orang baru mulai pensiun umur berapa? Minimal 58 Pak, minimal. Nah, kalau yang sudah 60, ya kan? Alhamdulillah karena niatnya yang ikhlas, tekadnya yang membantu. Ada yang hafal Quran baru mulai dari umur 60. Jadi tidak ada alasan gitu kecuali dicari alasan ya. Ibu-ibu mandi kalau yang nak tua ladak ya nah ladak itu kayak gitu. Nah, mari kita menyiapkan maka Rasulullah al-Qiyas orang yang paling bijak dalam Rasulullah adalah orang yang mengingat kematian dan menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi itu dengan ilmu Pak, tidak bisa dengan syahwat. Oh banyak makan dari Islam. Nah ilmu ini bisa ngisi otak kita berkembang terus otak kita.